semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Tian. Kali ini kita akan belajar lagi tentang soal-soal UKOM khususnya KMB. Dan saya juga menyisipkan tips untuk kalian ketika menjawab soal-soal tersebut. Jadi jangan lupa di-share ya video ini biar semuanya bisa belajar bareng kita. Oke, tanpa panjang kata ayo kita mulai. Oke, semuanya kita masuk ke kasus 1. Kasus 1, seorang laki-laki 78 tahun dirawat di ruang interna sejak 2 minggu yang lalu. Ia terlihat lemas, kurus, tangan dan kaki tidak dapat digerakkan secara aktif, mulai ada kemerahan pada area penonjolan tulang, tekanan darah 160/100, respiratory rate-nya 21 kali per menit, heart rate-nya 78 dan suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan utama berdasarkan kasus? Jadi sebelum kalian masuk ke soal ini, jangan lupa ya, sama seperti tips saya di video sebelumnya, dibaca dulu suruhannya apa atau pertanyaannya apa. Jadi di sini ditanyakan tindakan keperawatan utama. Mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Mengkaji kulit pasien. B. Melakukan pemijatan. C. Melakukan pemberian lotion. D. Memandikan pasien. E. Melatih ROM. Jawabannya adalah E. Melatih ROM. ROM itu range of motion, guys. Why? Kenapa jawabannya yang E? Karena melatih ROM itu dapat membantu sirkulasi darah. Kekuatan otot pun dapat ditingkatkan sehingga pasien dapat merasa lebih nyaman. Nah, sirkulasi darah yang lancar dapat membantu proses penyembuhan pasien. Kulit juga akan lebih mudah untuk ternutrisi. Selain itu, latihan ROM dapat membantu mobilisasi dini sehingga mencegah adanya luka tekan. Oke, next kasus 2. Seorang perempuan 17 tahun diantar teman asramanya ke UGD, rumah sakit, karena mengeluh nyeri pada ulu hati, mual, kembung. Pasien gemar mengkonsumsi coklat dan makanan pedas. Dokter melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa pasien menderita gastritis. Apakah yang menyebabkan gastritis pada pasien tersebut? A. Karena jenis kelamin. B. Umur. C. Keturunan. D. Pekerjaan. E. Jenis makanan. Jawabannya adalah E. Jenis makanan. Why? Jenis kelamin sudah pasti tidak termasuk, guys. Kenapa? Karena gastritis dapat terjadi pada siapa aja, mau cewek mau cowok. Bukan juga penyakit keturunan dan tidak dipengaruhi usia. Pasien gemar mengkonsumsi coklat dan makanan pedas itu adalah kunci jawaban soal kasus ini. Jadi, jenis makanan tersebut dapat membuat iritasi dan merangsang produksi asam lambung. Kasus 3. Seorang laki-laki 67 tahun dibawa ke UGD oleh anaknya karena terlihat lemas dan sangat pucat. Pasien terlihat berulang kali menguap, mata terlihat cekung dan kantung mata menghitam. Ia mengeluh tidak dapat tidur sejak seminggu yang lalu karena sering berkemih pada malam hari dan memiliki diabetes sejak 5 tahun yang lalu namun tidak terkontrol. Apakah yang pertama Anda lakukan sebagai perawat? A. Menyiapkan kamar tidur yang nyaman. B. Mengompres mata pasien. C. Menyiapkan lotion untuk memijat punggung. D. Mengurangi penerangan di kamar pasien. E. Melakukan pengecekan kadar glukosa dalam darah dan pengkajian fisik. Jawabannya adalah E, guys. Melakukan pengecekan kadar glukosa dalam darah dan pengkajian fisik. Kenapa? Why? Karena sering berkemih itu adalah kayak kunci jawaban gitu, kayak clue yang ada di soal. Jadi, ia mengeluh tidak dapat tidur sejak seminggu lalu karena sering berkemih pada malam hari dan memiliki diabetes sejak 5 tahun yang lalu, namun tidak terkontrol. Dari pernyataan tersebut, kita tahu bahwa penyebab kurang tidur pasien
adalah karena sering terbangun untuk berkemih. Hal ini dipengaruhi oleh penyakit diabetes, makanya si pasien tuh sering berkemih pada malam hari, jadi ada nokturia ya. Sehingga sangat penting diketahui kadar glukosa dalam darah pasien itu berapa supaya dapat ditangani diabetesnya. Kalau sudah ditangani, dapat mengurangi tanda dan gejala yang ditimbulkan, termasuk si nokturia tadi, sehingga diharapkan pasien dapat tidur dan beristirahat dengan nyaman. Oh my god, ada typo itu sedikit ya. Tapi kalian ngerti dong. Jadi, teman-teman semuanya, adik-adik, kakak-kakak yang mungkin mau mengikuti UKOM atau yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian, entah UAS mungkin. Nah, jangan lupa untuk melihat clue dari setiap soal yang ada. Nah, di soal itu selalu ada kayak clue atau kunci jawabannya dari si soal itu. Nah, kalau kayak soal yang barusan ini karena sering berkemih, gitu juga dengan kasus 1 dan kasus 2 tadi. Jadi, pintar-pintar untuk mengetahui clue-nya. Oke, berarti tips yang pertama ada di video saya yang pertama yang di playlist UKOM. Lalu tips saya yang kedua juga ada di situ. Nah, ini tips saya yang ketiga ya, yaitu jangan lupa untuk mengetahui clue-nya. Oke, terima kasih. Sukses buat kalian.